Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, pengantar manajemen kelas paralel 7, akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Yang beranggotakan saya sendiri, Elisa Gita, Jemilatur Rohmah, Putri Hairunisa, Amalia Puji Rahayu. Baiklah, yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Di sini ada definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin sendiri yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan organisasional. Dapat digarisbawahi bahwa manajer itu tidak sama dengan pemimpin. Nah, selanjutnya definisi pemimpin dan kepemimpinan. Di atas tadi ada perbedaan manajer sama pemimpin itu berbeda. Nah, di sini perbedaannya adalah manajer sendiri ditunjuk untuk posisinya, sedangkan pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok kerja. Manajer dapat mempengaruhi didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya, sedangkan pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal. Dan manajer sendiri tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin tidak semua dapat menjadi manajer karena kemampuan mempengaruhi itu tidak menjamin kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan. Jadi dapat dilihat di sini jelas berbeda ya antara manajer dengan pemimpin. Baik, yang selanjutnya ada teori perilaku kepemimpinan, yaitu merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, sejumlah teori yang berlaku, yaitu yang pertama ada studi dari Universitas Iowa yang dilakukan oleh Kurt Lewin. Yang pertama itu ada studi teridentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya autokratik atau wewenang terpusat, partisipasi rendah, gaya demokratik, keterlibatan, partisipasi tinggi, dan umpan balik. Yang ketiga ada gaya laissez-faire atau manajemen lepas tangan. Temuan riset dari penelitian ini yaitu tidak adanya gaya spesifik yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Karyawan lebih puas berada di bawah pemimpin demokratis daripada pemimpin autokratis. Selanjutnya yaitu ada identifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin, yaitu yang pertama membuat struktur, peranan pemimpin dalam merumuskan peranannya, dan aturan bagi anggota kelompok. Yang kedua ada pertimbangan, rasa saling percaya, dan penghargaan pemimpin kepada ide-ide dan perasaan anggota kelompoknya. Temuan riset dari studi Ohio State ini, pemimpin tinggi-tinggi secara umum tapi tidak selalu mencapai kinerja tugas dan kepuasan yang tinggi, dan bukti mengidentifikasi bahwa faktor situasional muncul untuk memperkuat efektivitas pengaruh kepemimpinan. Yang selanjutnya ada studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan yang mengidentifikasikan dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama ada orientasi karyawan, yaitu menekankan pada hubungan antar pribadi, dan yang kedua itu orientasi produksi yang menekankan pada penyelesaian tugas. Temuan dari riset ini yaitu pemimpin yang berorientasi karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Nah, yang terakhir itu ada kisi manajerial. Kisi manajerial yaitu menilai gaya pemimpin menggunakan 2 dimensi. Yang pertama ada perhatian pada orang, yang kedua ada perhatian pada produksi. Yang selanjutnya yaitu menempatkan gaya manajerial dalam 5 kategori. Yang pertama itu manajemen apa adanya, manajemen tugas, manajemen jalan tengah, manajemen country club, dan manajemen tim. Selanjutnya ada teori model alur sasaran. Model ini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai sasaran mereka dan menyediakan arahan atau dukungan untuk memastikan bahwa sasaran mereka cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Menurut teori ini, perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka melihatnya sebagai sumber langsung kepuasan atau sebagai sarana kepuasan masa depan. Teori ini mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin, yaitu pemimpin yang direktif, pemimpin yang sportif, pemimpin yang partisipatif, dan pemimpin yang berorientasi prestasi.
Selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan modern terkini. Ada 3 pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan yang mencakup. Yang pertama, ada kepemimpinan transformasional transaksional. Yang kedua, ada kepemimpinan karismatis dan visionaris. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan tim. Baik, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya dalam arahan sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Sedangkan kepemimpinan yang transformasi adalah pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Pemimpin juga mampu memberi dampak yang dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Kemudian yang kedua, pemimpin karismatis visionaris. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang antusias, percaya diri, yang kepribadiannya dan tindakannya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan cara tertentu. Karakteristik pemimpin karismatik adalah memiliki visi, mampu mengartikulasikan visinya, mau mengambil resiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, dan menunjukkan perilaku yang luar kebiasaannya. Kemudian, kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang memperbaiki situasi saat ini. Kepemimpinan visioner memiliki kemampuan menjelaskan visi kepada orang lain, menyatakan visi tidak hanya secara verbal, namun melalui perilaku, memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Yang terakhir ada kepemimpinan tim. Karakteristiknya adalah memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, mampu mempercayai yang lain dan memberi kewenangan, memahami ketika akan diintervensi. Pekerjaan pemimpin tim adalah mengelola batasan eksternal tim, memfasilitasi proses tim, yaitu membina, memfasilitasi, menangani masalah, mereview kinerja tim dan individu, melatih, dan juga berkomunikasi. Selanjutnya, ada sumber kekuasaan pemimpin. Next. Ya, sumber kekuasaan pemimpin terdiri dari 5 sumber yang telah dikenal. Yang pertama, ada kekuasaan legitimasi, yang kedua kekuasaan pemaksaan, kemudian kekuasaan pemberian manfaat, kekuasaan keahlian, dan terakhir adalah kekuasaan sebagai acuan. Selanjutnya ada emotional intelligence. Goleman berpendapat bahwa emotional dimension merupakan hal kritis dalam menentukan efektivitas dari pemimpin. Gaya pemimpin menurut Goleman ada 6, yaitu yang pertama ada coercive leaders, pemenuhan permintaan dengan segera. Yang kedua ada authoritative leaders, yaitu mengarahkan orang-orang ke arah sebuah visi. Yang ketiga adalah affiliative leaders, yaitu membentuk ikatan emosional dan keselarasan. Yang keempat ada democratic leaders, yaitu membangun konsensus melalui partisipasi. Yang kelima ada participating leaders, yaitu mengharapkan keunggulan dan self-direction. Dan yang keenam ada coaching leaders, yaitu membangun orang untuk masa depan. Next. Goleman juga menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi emotional intelligence yang penting dalam sebuah kepemimpinan, yaitu self-awareness, managing emotion, motivating others, showing empathy, self-awareness, dan yang terakhir staying connected. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.